Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, ketemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Nah, mari kita simak penjelasan yang akan ibu jelaskan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. 2/7 dibagi 6/14. Nah, kalau untuk membagi, bilangan pembaginya atau pecahan pembaginya nanti kita balikkan. Artinya adalah pembilang yang biasanya di atas kita balikkan ke bawah, sedangkan penyebut yang biasa di bawah kita jadikan ke atas. Bilangan pembagi ya, atau pecahan pembagi. Kita lanjut saja. 2/7 dikali. Nah, bilangan pembaginya adalah yang ini, pecahan pembagi. Ya, kita balikkan. Penyebut di atas, pembilang di bawah. 14/6. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja lagi. 2 kali 14 per 7 dikali 6. 2 kali 14 itu 28. 7 dikali 6 42. Nah, ini angkanya masih besar sekali, masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan, kita cari angka terbesar yang bisa membagi keduanya. Kalau kita bagi dengan 2 misalnya, 28 bagi 2 itu masih ada sisanya. 42 bagi 2 itu masih ada sisanya dan bisa dibagi lagi, bisa dibagi lagi. Jadi kita cari saja angka yang paling besar yang dapat membaginya sama. Sekarang yang bisa membaginya itu adalah angka paling besarnya itu 14. 42 juga dibagi 14. Nah, nanti hasilnya adalah 28 dibagi 14 ya 2 per 2 dibagi 14 3. Nah, jadi segitu. Sekarang ibu memiliki cara lain. Ini caranya terlalu besar angka yang akan kita kali-kalikan. Sekarang coba kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Kita ulang lagi soalnya tadi. 2/7 dibagi 6/14. Nah, caranya yang pertama tetap ya. Nanti kita ubah dulu bilangan pecahan pembaginya jadi 14/6. Nah, ini sekarang kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dengan bilangan yang sama untuk bilangan letaknya menyilang ya. 2 dengan 6. 2 dengan 6 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 kita bagi 2, nanti hasilnya 1. Nah, 6 ini karena ini kita bagi 2, 6 ini juga kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 7 dengan 14 itu juga bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 7. 7 bagi 7 1. 14 dibagi 7 2. Nah, jadi hasilnya yang ini tadi ya, 1. Ini 2 di sini, ini 1 di sini, ini 3. Tinggal kita kalikan. 1 kali 2 2. 1 kali 3 3. Oke, langsung dapat sama ya dengan hasil yang ini. Nah, ibu lebih paham yang mana? Yang cara seperti yang pertama atau cara yang kedua? Terserah ya. Sekarang kita lihat contoh kedua ya. 3/8 dibagi 2/4. Nah, kita ubah dulu. 3/8 dikali 4/2 dibalikkan. Kalau tadi 2 di atas, sekarang 2 jadi di bawah. Nah, sekarang lihat apakah ada yang bisa disederhanakan? Sepertinya ada ya. 3 dengan 2 itu tidak bisa. Sekarang 4 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2. Nah,
Bisa ya. Sekarang 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, hasilnya 3/4. Nah, Ibu paham ya? Oke. Nah, agar lebih paham lagi, sekarang ayo kita coba mengerjakan latihan berikut ini. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sekarang kita lanjut pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan biasanya 3/4, pecahan campurannya adalah 4/1/2. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus merubah dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 3/4 dibagi. Nah, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa masih ingat ya? 2 dikali 4 ditambah 1 per penyebutnya tetap 2. Oke. 3/4 dibagi 2 kali 4 8 tambah 1 9, jadi nanti 9/2. Nah, sekarang kita 3/4 dikali, kita ganti yang ini jadi 2/9. Sekarang kita sederhanakan saja biar gampang. Ini 3 dengan 9 ini bisa dibagi, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. 2 dan 4 juga bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, hasilnya adalah 1 kali 1 1 per 2 kali 3 6. Hasilnya adalah 1/6. Nah, kalau tidak disederhanakan bisa Bu? Bisa. Sekarang coba kita tidak sederhanakan. Ini dia. 3/4 dibagi, kita ambil saja yang sudah dirubah ya, yang ini 9/2, kita ambil yang ini 3/4, nanti kita ubah 3/4 dikali 2/9, kita kali 3 kali 2 per 4 kali 9. Nah, 3 kali 2 6, 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 anak-anak Ibu semuanya 36, pintar. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6 per 3 bagi 36 bagi 6. Nanti hasilnya adalah 1/6. Nah, mana yang lebih mudah anak-anak Ibu? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Tergantung ya. Sekarang silahkan selesaikan soal latihan berikut ini ya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, sekarang pokok bahasan yang ketiga yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Soal contoh 2 3/4 dibagi 1/8. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nih, kita bagi. Kita ubah. 4 dikali 2 ditambah 3 per penyebutnya tetap 4 dibagi 8 dikali 1 ditambah 1 per 8 tetap ya. 4 dikali 2 8, 8 tambah 3 11 per 4 dibagi 8 kali 1 8 tambah 1 9, 9 per 8. Oke, sekarang kita ganti 11/4 dikali, nih dibalik ya, 8/9. Sekarang lihat ada yang bisa disederhanakan 11 dengan 9 atau 4 dengan 8? Ya, 4 dengan 8. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. 22/9. Disederhanakan 22/9. Kita bagi ya.
22 dibagi 9. Nah, kali-kali 9 yang mendekati 22 berapa? 2 ya, 2 kali 9 18, kita kurang 22 kurang 18 4. Nah, hasilnya ini 2 4 per 9. Paham? Nah, kalau yang tidak paham menyederhanakan, silahkan kalikan saja langsung, tapi nanti akan lebih susah karena perkaliannya menjadi besar. Lanjut latihan ya anak-anak, silahkan dikerjakan. Pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, Ibu harus ingat ya cara menjadikan pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, karena sebelum dibagikan kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Langsung ya kita contoh soalnya. Yang pertama 0,5 dibagi 0,125. Nah, masih ingat ya cara menjadikannya pecahan biasa. Lihat ini di belakang komanya ada 1, berarti per 10. Salin. Ini di belakang koma ada 1, 2, 3, berarti per 1000. Salin saja angkanya lagi. Nah, sekarang sama dengan tadi, 5 per 10 dikali naikkan 1000-nya per 125. Nah, ini kita coba cara langsung saja dulu ya, tidak usah kita sederhanakan. Coba ya, 5 kali 1000 nanti hasilnya 5000 per 10 kali 125 nanti hasilnya 1250. Nah, kalau seperti ini tinggal dibagi saja. 5000 bagi 150 berapa, Bu? Hasilnya adalah 4, tapi susah ya karena angkanya besar sekali. Sekarang kita sederhanakan saja. Kita ulang lagi. 0,5 dibagi 0,125 per 10, 5 dibagi per 1000, 125. Nah, 5 per 10 dikali 1000 per 125. Nah, kita sederhanakan saja ini. 10 dengan 1000 itu bisa dibagi. 10 dibagi 1000, 10 bagi 10 1, 1000 bagi 10 nanti hasilnya jadi 100. 5 dengan 125 juga bisa dibagi. 5 bagi 5 1, 125 dibagi pula dengan 5, hasilnya adalah 25. Nah, kita lanjut ya. Nih, 1 dikali 100 hasilnya 100 per 1 dikali 25 hasilnya 25. Nah, 100 dibagi 25 tahu ya semua, hasilnya adalah 4. Nah, jadi sama dengan yang tadi, yang ini, tetapi caranya ini lebih susah karena lebih besar. Jadi anak-anak Ibu pilih yang mana? Terserah saja yang mana yang anak-anak Ibu paham. Oke, silahkan kerjakan soal ini untuk lebih paham lagi. Pembagian pecahan biasa dan campuran dengan pecahan desimal. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pokok pembahasan terakhir, yaitu pembagian pecahan biasa atau campuran dengan pecahan desimal. Contoh soalnya 7 per 10 dibagi 1,54. Nah, untuk bisa membaginya kita harus menjadikannya semuanya menjadi pecahan biasa ya, seperti biasa. 10 dikali 7 ditambah 7 per 10 dibagi, nih di belakang koma ada 2 berarti pernya 100, kemudian kita salin semuanya 154 ya. 10 dikali 7 70 tambah 7 77 per 10 dikali, kita ganti ini langsung ya, 100 per 154. Nah, kalau anak-anak Ibu mengalikannya langsung bisa juga, tapi coba kita sederhanakan terlebih dahulu.
1 bagi 10 10, 1 bagi 100 100 bagi 10 10, 77 dibagi 77 1, 154 bagi 77 nanti 2. Silakan anak ibu cari ya. 1 kali 10 10, 10 kali 2 2, 10 bagi 2 nanti hasilnya jadi 5. Nah coba anak ibu jika tidak mengerti membaginya tadi ya, 100 dibagi 10, kita coba 100 dibagi 10. Nah tadi bagaimana caranya Bu? 100 kita bagi dengan 10. Ini langsung ya, ini 10 kita ambil juga 10. 10 bagi 10 1, 1 kali 10 10, kita kurang habis, tinggal nih 0 bagi 10 0, 0 kali 10 0 ya habis ya. Makanya tadi di sini hasilnya adalah 10. Nah 154 tadi dibagi 77, kenapa hasilnya 2 Bu? Kita coba ya, kalau 77 itu dikali 1 hasilnya 1. Kalau 77 dikali 2, nah coba kita cari 77 dikali 2. 2 kali 7 14, sisip 1, 2 kali 7 14, tambah 1 154. Nah jadi hasilnya 2 ya, 154 kali 2. Oke, lanjut soal ya anak-anak, silahkan dikerjakan. Nah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan. Sampai ketemu lagi di pokok bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.